Inggris Raya kini sedang menghadapi salah satu momen paling sunyi, namun paling menentukan dalam sejarah diplomatiknya. Tidak ada ledakan, tidak ada perang di wilayahnya sendiri, tidak ada keruntuhan pasar yang dramatis. Namun justru dalam kesunyian itulah sebuah perubahan besar sedang berlangsung. Negara yang selama berdebat dikenal sebagai arsitek diplomasi global, kini mengambil langkah yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan dalam dunia modern. Menjual kedutaan-kedutannya sendiri. Ini bukan sekadar penjualan properti biasa. Yang dilepas bukan hanya bangunan, tetapi simbol. Simbol kehadiran, simbol pengaruh, simbol status sebagai kekuatan dunia. Properti yang selama puluhan bahkan ratusan tahun menjadi wajah Inggris di luar negeri, kini berubah menjadi aset yang harus dikorbankan demi menutup lubang anggaran. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah rencana penjualan sebuah penthouse mewah di jantung New York, tepat di kawasan paling strategis diplomasi global. Hanya beberapa langkah dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangunan itu bukan sekadar tempat tinggal diplomat. Ia adalah ruang informal tempat lobi-lobi penting terjadi. Tempat hubungan dibangun di luar meja perundingan resmi. Tempat Inggris, selama bertahan-tahan, mempertahankan perannya sebagai aktor sentral dalam diplomasi multilateral. Namun kini, properti itu dinilai terlalu mahal untuk dipertahankan. Nilainya fantastis. Puluhan juta dolar. Tetapi justru itulah yang membuatnya harus dilepas. Keputusan ini seolah mengirimkan pesan sunyi, namun keras ke dunia internasional. Inggris sedang berhemat, bahkan pada simbol kekuatannya sendiri. Di balik keputusan ini berdiri sebuah institusi kunci, yaitu Foreign, Commonwealth, dan Development Office, atau FCDO. Lembaga ini mengelola lebih dari 6.500 properti Inggris di luar negeri. Dari kedutaan megah di pusat kota dunia, hingga bangunan tua di kawasan diplomatik elit. Selama puluhan tahun, properti-properti ini diperlakukan bukan sekadar sebagai aset finansial, tetapi sebagai infrastruktur kekuasaan. Kehadiran fisik Inggris di kota-kota strategis dunia adalah bagian dari cara negara ini mempertahankan pengaruhnya tanpa harus mengerahkan kekuatan militer. Namun waktu mengubah segalanya. Pendanaan yang terus menyusut, pengelolaan yang tidak konsisten, dan penundaan pemeliharaan selama bertahan-tahan akhirnya menciptakan akumulasi masalah yang tak lagi bisa disembunyikan. Ketika dokumen anggaran akhir tahun 2025 dirilis, publik akhirnya melihat gambaran utuhnya. Ratusan properti berada dalam kondisi tidak aman atau tidak berfungsi optimal. Biaya pemeliharaan yang tertunda menumpuk hingga ratusan juta pound sterling yang selama ini tampak kokoh dari luar, ternyata rapuh dari dalam. Penjualan aset pun menjadi jalan keluar tercepat. Portofolio properti senilai miliaran pound ditinjau ulang. Bukan untuk diperkuat, melainkan untuk dipilah mana yang bisa dilepas. Yang rusak, yang mahal dirawat, atau yang dianggap tidak lagi strategis, masuk daftar jual. Dalam logika keuangan jangka pendek, keputusan ini masuk akal. Namun dalam logika geopolitik jangka panjang, ini adalah langkah yang syarat konsekuensi. Masalah Inggris tidak berhenti pada pengelolaan aset. Di saat yang sama, negara ini memikul komitmen geopolitik besar di luar negerinya, terutama terkait perang di Ukraina. Inggris menjadi salah satu pendukung paling vokal dan paling aktif bagi Kiev, mengirimkan senjata, intelijen, pelatihan militer, serta bantuan finansial bernilai miliaran pound sterling. Komitmen ini menempatkan Inggris sebagai pilar penting dalam strategi pertahanan Eropa melawan Rusia. Namun disinilah ironi besar itu muncul. Sementara Inggris berusaha memproyeksikan kekuatan militernya keluar, fondasi diplomatiknya justru dipangkas dari dalam. Anggaran tidak mampu menopang dua ambisi sekaligus. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang pahit. Mempertahankan jaringan diplomatik global yang mahal, atau terus menggelontorkan dana untuk konflik geopolitik yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pilihan jatuh pada yang kedua. Konsekuensinya jelas. Kedutaan dijual, staf dipangkas, dan kehadiran Inggris di berbagai belahan dunia menyusut perlahan namun pasti. Pemangkasan staf mencapai angka yang mencengangkan, hingga sekitar 30%. Ini bukan sekadar pengurangan administratif. Yang pergi adalah diplomat berpengalaman, analis kebijakan senior, penghubung regional, dan perencana strategis. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan memori institusional, yang memahami sejarah hubungan bilateral, yang memiliki jaringan personal yang dibangun selama puluhan tahun. Ketika mereka pergi, yang hilang bukan hanya gaji yang dihemat, tetapi keahlian yang tidak bisa digantikan dengan cepat. Diplomasi bukan mesin yang bisa dimatikan dan dinyalakan kembali kapan saja. Ia adalah proses berkelanjutan yang bergantung pada kepercayaan, kontinuitas, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika global. Ketika jaringan itu terputus,
Negara harus memulai kembali dari nol, dalam dunia yang bergerak semakin cepat dan semakin kompetitif. Memulai dari nol adalah kemewahan yang jarang bisa ditanggung. Dampak penjualan aset diplomatik ini juga terasa di panggung internasional. Kedutaan bukan hanya bangunan. Ia adalah simbol kedaulatan dan titik pijak geopolitik. Banyak properti diplomatik Inggris berada di lokasi yang secara strategis tidak mungkin diulang. Di kota-kota seperti New York, Washington, Paris, Tokyo, dan Singapura. Keberadaan kedutaan di lokasi utama adalah hasil dari investasi jangka panjang dan posisi historis yang kuat. Ketika properti itu dijual, Inggris kehilangan lebih dari sekadar alamat. Ia kehilangan akses, visibilitas, dan pengaruh. Perbandingan dengan negara lain semakin memperjelas gambaran ini. Amerika Serikat terus memperluas dan memperkuat jaringan diplomatiknya, memandang kedutaan sebagai bagian integral dari kekuatan nasional. Cina bahkan melangkah lebih jauh, membeli properti baru, membangun kompleks kedutaan megah, dan memperluas kehadiran ekonominya di berbagai kawasan strategis. Ketika dua kekuatan besar ini bergerak maju, Inggris justru terlihat mundur. Dalam geopolitik, kemunduran tidak selalu ditandai oleh kekalahan perang. Terkadang ia terlihat dalam keputusan administratif, seperti menjual kedutaan. Langkah-langkah ini mungkin tampak teknis, bahkan membosankan, tetapi pesan yang dikirimkannya sangat kuat. Dunia membaca keputusan ini sebagai tanda bahwa Inggris sedang berjuang mempertahankan perannya, bukan memperluasnya. Semua ini membawa kita pada pertanyaan besar yang kini beredar di kalangan analis dan pengamat internasional. Apakah penjualan aset diplomatik ini sekadar respons terhadap krisis anggaran sementara? Ataukah ini adalah gejala penurunan jangka panjang sebuah kekuatan global? Sejarah Inggris penuh dengan fase naik dan turun. Negara ini pernah menghadapi tekanan ekonomi, konflik internal, dan perubahan geopolitik besar. Namun yang terjadi sekarang terasa berbeda. Setelah Brexit, Inggris sudah lebih dulu kehilangan sebagian pengaruh strukturalnya di Eropa. Ketidakpastian ekonomi dan politik menyertai proses tersebut. Namun krisis kali ini menyentuh inti yang lebih dalam, yaitu kemampuan dasar negara untuk membiayai diplomasi dan kehadiran globalnya. Ketika sebuah negara tidak lagi mampu merawat infrastruktur diplomatiknya sendiri, itu adalah sinyal yang sulit diabaikan. Yang membuat situasi ini semakin pahit adalah fakta bahwa banyak masalah ini sebenarnya bisa dihindari. Selama bertahun-tahun, aset strategis dibiarkan rusak, pemeliharaan ditunda, dan perencanaan jangka panjang diabaikan. Ketika akhirnya krisis datang, solusi yang diambil bersifat reaktif, bukan strategis. Menjual aset untuk menutup tunggakan pemeliharaan adalah bukti kegagalan tata kelola jangka panjang. Penjualan penthouse di New York menjadi simbol paling kuat dari semua ini. New York bukan sekadar kota. Ia adalah pusat diplomasi global, rumah bagi PBB, tempat keputusan dunia seringkali dibentuk. Kehadiran properti diplomatik di sana adalah pernyataan bahwa Inggris adalah bagian dari inti kekuasaan global. Ketika properti itu dijual, pesan yang tersampaikan sangat jelas. Inggris sedang menarik diri dari pusat panggung. Soft power, kekuatan yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan, perlahan tergerus. Soft power dibangun melalui kehadiran, konsistensi, dan hubungan jangka panjang. Ia tidak bisa dipertahankan hanya dengan retorika atau sejarah masa lalu. Tanpa soft power, kemampuan Inggris untuk mempengaruhi opini global, membentuk aliansi, dan membuka peluang strategis akan melemah. Pada akhirnya semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang sulit dihindari. Inggris sedang mengalami krisis identitas. Negara ini masih ingin dipandang sebagai kekuatan besar, tetapi realitas finansial dan institusionalnya berkata lain. Penjualan kedutaan, pemangkasan staf, dan pengurangan kehadiran diplomatik bukanlah ciri negara yang sedang naik daun. Itu adalah ciri negara yang sedang berusaha bertahan agar tidak jatuh lebih dalam. Langkah-langkah ini mungkin memberikan ruang napas jangka pendek bagi anggaran negara. Namun, harga jangka panjangnya jauh lebih mahal. Berkurangnya pengaruh global, hilangnya jaringan diplomatik, melemahnya kemampuan negosiasi, dan rusaknya reputasi sebagai mitra yang stabil dan dapat diandalkan. Dunia kini melihat Inggris bukan lagi sebagai kekuatan yang berdiri tegak di pusat panggung, tetapi sebagai negara yang sedang berjuang mempertahankan posisinya dengan menjual simbol-simbol kejayaannya sendiri. Geopolitik tidak pernah statis. Negara naik dan turun. Kekuatan berpindah tangan. Apa yang sedang dialami Inggris mungkin bukan akhir dari segalanya. Namun jelas, ini adalah fase penurunan yang tidak bisa dianggap remeh. Penjualan aset diplomatik mungkin terlihat seperti langkah administratif, tetapi sesungguhnya ia adalah cerita tentang hilangnya kekuatan, hilangnya pengaruh, dan hilangnya tempat dalam percaturan global. Pertanyaannya kini sederhana.
Namun jawabannya akan menentukan masa depan Inggris. Apakah negara ini mampu membangun kembali fondasi diplomatiknya dan menyesuaikan ambisinya dengan realitas baru? Ataukah langkah menjual kedutaan ini akan dikenang sebagai bab pertama dari kemunduran permanen sebuah kerajaan yang pernah menguasai seperempat dunia? Inggris kini berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri, dan dunia terus mengamatinya, menunggu ke arah mana langkah berikutnya akan diambil.